Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Saudara-saudara kita yang tidak terlalu banyak warga di Palestina itu, terutama di Gaza, kurang lebih sekitar 6.000-an orang itu, akan tetapi ternyata kemarin pukul 1 malam Jumat saya dapat informasi satu gedung yang dihancurkan oleh Israel sekaligus dalam satu waktu 3.000 orang meninggal dunia. Di antara yang 3.000 itu 500 orang anak-anak yang di bawah umur. Dan dari 3.000 orang ini biadab dan kecilnya Yahudi atau Zionis ini tidak lebih dari 10 orang saja tentara yang meninggal. Selebihnya sipil. Sampai kapanpun Yahudi dan Nasrani walan sehingga kita mengikuti milahnya mereka. Berikan karunia kepada hati dan pikiran saudara-saudara kita di sana untuk tetap mempertahankan Gaza, mempertahankan Palestina, karena di situ ada satu tempat di mana Rasulullah pernah sekali saja berbicara manakala mau melaksanakan Mi'raj menuju Sidratil Muntaha. Akan tetapi selain Islam menjadikannya Palestina itu sebagai tempat yang suci ketiga, Masjidil Aqsa. Dalam Islam yang pertama tempat suci adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. 3 tempat ini tempat yang suci dalam agama Islam. Akan tetapi ternyata Yahudi pun menganggap tempat ini tempat suci. Maka mereka menyebutnya sebagai Baitul Maqdis atau Bethlehem atau Baitul Lahmi. Dan tempat Nasrani pun demikian. Karena diyakini bahwasanya di situ di Palestina ini adalah tempat para nabi kan. Lahirnya para nabi terbanyak adalah di Palestina. Lebih dari 14 nabi yang lahir di Palestina. Maka wajar kalau setiap umat baik Islam, Nasrani maupun Yahudi menjadikan Palestina ini tempat yang paling suci di antara tempat yang lain. Kalau Yahudi, kalau kita seperti halnya ibadah kita haji ke Makkah, maka Yahudi tempatnya adalah di Bethlehem tadi. Jamaah atas kejadian ini sejenak kebiadaban para Zionis Israel ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kekuatan iman Islam bagi saudara-saudara kita. Maka saya tidak sepakat ibu dan bapak ketika ada yang mengatakan korban orang-orang muslim, sahabat-sahabat kita. Saya tidak sepakat dengan kata korban, Pak. Kenapa? Mereka orang-orang yang tersenyum menghadap Allah karena boleh jadi terbunuhnya saudara-saudara kita mati dalam keadaan syahid. Dan boleh jadi yang jadi korban itu kita yang belum tentu Allah Ta'ala kita mati dalam keadaan seperti apa. Saudara-saudara kita di sana menanti setiap detik, setiap saat hanya mempertahankan Masjidil Aqsa, mempertahankan Palestina yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sampai Rasulullah bersabda
andai kata kalian tidak sempat menginjakkan kaki ke Masjidil Aqsa, kirimkan pelita-pelita untuk saudara-saudara kita di sana. Maksudnya adalah jika kita tidak sampai datang ke Masjidil Aqsa, kirimkan doa untuk menerangi saudara-saudara kita. 2 pekan sampai 3 pekan kemarin misalnya tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada hubungan komunikasi, Pak. Baru 2-3 hari yang lalu bisa ada lagi sinyal, bisa ada lagi. Itu pun seluruh infrastruktur di sana sudah rusak. Kampungan, Pak, orang-orang Israel kan bilang, pergilah kalian dari Gaza, berkumpulan di satu tempat. Justru setelah sampai di satu tempat itu dibombardir. Sahabat kita, saudara kita lagi sholat di dalam tenda, dilemparnya granat. Coba, apa begitu namanya perang? Itu bukan perang, genosid itu, pembunuhan massal. Perang itu harusnya melawan tentara, bukan melawan orang yang tidak punya apa. Begitu saudara-saudara kita sekali lagi itu berbahagia. Masya Allah, tabarakallah. Seorang ayah menggendong bayinya 4 di depan matanya, istri dan anak-anaknya sudah meninggal, tinggal satunya dalam keadaan separuh tubuh. Ibu bayangkan seperti ini harus seperti apa. Tapi apa yang terjadi? Beliau tidak menangis berlebih-lebihan. Hanya beliau mendoakan saja. Kenapa aku tidak dicabut nyawa sekalian, ya Allah? Anak dan istriku sudah menanti di surga. Coba, Insya Allah. Ibu jemaah Allah, sekali lagi kita yang jauh dari Gaza saat ini tidak merasakan dampak yang begitu berat.